Halo, selamat Halo? malam. Iya, halo. Malam. Iya, Mbak. Silahkan dibuka kameranya. Kok nggak bisa ini ya? Oh, ini baru dikirim. Oke. Iya, iya, iya. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Ini tentang topik ini aja dulu, Ustadz. Coba Wah, dijelaskan. baik. Apa itu? Iblis pahlawan penyalipan itu adalah sebuah pertanyaan, ya Bu ya. Sebuah pertanyaan kepada kawan kita, karena iblis ikut andil dalam merencanakan penyalipan gitu. Apakah dia pahlawan? Enggak. Sesuai dengan ini, sesuai dengan Yohanes 13 nomor 2. Nih, Ayat 2. Ya. mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Iya. Bisikan Gimana itu, iblis, Ustadz? Bo. Gimana itu? Hmm. Gimana? Gimana itu? Gimana itu, Ustadz? Gimana itu? Coba. Ya iya, makanya saya mau tanya sama Anda. Ini pertanyaan netizen. Judul Ya. ini dari netizen saya. Ya. Oh, gitu. Makanya mereka minta jawaban, penjelasannya kayak gimana. Oh. Berarti apakah iblis itu pahlawan bagi penyalipan di kekristenan? Kan gitu. Oh, gitu. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Bisakah Anda, Bu? Bisakah Anda tampilkan data bantahannya? Coba dibaca itu, Ustadz. Coba baca dulu dari awal sampai selesai. Di situ ada jawabannya sendiri. Waduh, saya yang suruh baca. Teman-teman saya malah yang disuruh ibunya baca. Kan Ustadz yang buat judul. Tadi udah mengambil ayat Alkitab. Nah, kalau ambil ayat Alkitab itu dibaca dulu, Ustadz, dari awal sampai selesai baru tahu. Yang namanya Tuhan itu dia bisa Coba. tanpa penyalipan pun dia bisa menyelamatkan umat manusia. Tapi dia mengizinkan iblis itu menggoda si Yudas untuk menyalibkan Yesus supaya orang tahu kalau Tuhan Yesus itu mempraktekkan kalau saya sudah mati, saya bisa bangkit. Hanya Yesus yang sudah mati bisa bangkit. Nah, coba Ustadz itu, kalian menyembah-nyembah itu Muhammad sampai sekarang hidup nggak dia? Layak nggak disembah? Coba dulu dong. Coba dulu gitu. The power of emak-emak. Nah, coba dulu Ustadz. Gimana itu Ustadz? Ya, ada. Memang Tuhan izinkan Yudas itu digoda, tapi Tuhan ingatkan Yudas. Tapi dia masih tergoda, namanya dia manusia, mungkin masih tergoda. Tapi Tuhan izinkan Yudas itu seperti itu supaya umat manusia mengetahui bahwa bukan rencana iblis yang akan terjadi, tetapi rencana Tuhan. Cuman Yesus yang disalibkan, dibunuh dan mati dikubur bisa bangkit kembali. Nah, seperti itu, Ustaz. Dan dialah yang layak dipuji. Dan dialah yang layak menyelamatkan. Coba Tuhan kalaunya Yesus itu tanpa gini, kalaunya tanpa iblis membisikkan ke Yudas, terjadi nggak penyalipan itu? Bisa saja terjadi, Ustadz. Ada banyak cara untuk Bisa saja. Bisa saja. Namanya dia Tuhan. Tuhan bisa jadi apa aja. Jadi api juga bisa, jadi apa juga bisa. Dia Bukan Tuhan bisa jadi apa aja. Bisa nggak penyalipan itu
terjadi tanpa bisikan iblis gitu? Bisa, Ustaz. Mungkin kalau Ustaz itu pada zaman Yesus, mungkin Ustaz juga yang dibisikkan. Ustaz Yusupei, kau bisikan dulu ya, salibkan Yesus itu, katanya. Ustaz, masuklah iblis itu ke pikiran Ustaz kan. Kuhianatilah Yesus ini. Tapi masalahnya, Ustaz bukan anak Tuhan Yesus, jadi mungkin. Aduh. Bu, coba saya tanya ini sama Anda. Iblis pahlawan penyalipan? Bukan. Betul? Bukan. Salah. Salah katanya. Iya. Salah. Berarti kitab Anda bermasalah gitu ya? Yang pahlawan itu adalah Yesus. Dia sudah menyelamatkan umat manusia, menebus Padahal dosa kan kita manusia, cuma baca. disalibkan dan mati untuk menebus dosa manusia. Penyalipan itu Tuhan izinkan iblis itu menggoda Yudas supaya manusia tahu bahwa sesungguhnya perkataan Tuhanlah yang akan terjadi, supaya manusia bisa melihat hanya Yesus satu-satunya manusia yang dibunuh dan bangkit kembali, menyediakan tempat di sorga. Karena Yesus berasal dari sorga, hanya Yesus yang tahu tempat, menyediakan tempat untuk apa? Untuk anak-anaknya. Kesana kemari Ibu. Menyediakan tempat di sorga. Kesana kemari, kita nggak bahas Yang untuk surga. umat Kristen, ya. Tolong ya. Hanya Keluar Yesus yang tahu konteks, menyelamatkan, Bu. menyediakan tempat Keluar di sorga. konteks. Enggak. Ya itu Bu, di intinya. sini bukan gereja, Bu. Ya. Di sini bukan gereja. Yang saya bertanya itu, apakah saya status jawab, iblis Ustaz. ini pahlawan Tidak, atau ada pengkhianat pahlawan. gitu? Ya, Ya. pengkhianat. Iya. Pengkhianat. Baik. Kalau iblis itu pengkhianat, kalau tanpa dia bisa nggak terjadi penebusan dosa? Tadi sudah saya jawab, Ustadz, bisa terjadi. Penyalipan tanpa siapapun bisa terjadi. Apa yang nggak bisa dibuat Tuhan? Kutanya dulu, Ustadz. Kan asal mulanya dari rencana iblis toh. Oh, Iya, Tuhan izinkan. Seperti orang sakit, Ustadz. Tahu nggak orang sakit itu? Kok ada orang gara-gara apa? Gara-gara penyakit bisa nggak ada orang sembuh, Ustadz? Tapi ada juga Waduh. orang yang mati. Gitu. kenapa pula penyakit? Puyeng saya teman-teman, gak dapat jawaban saya. Jangan dan puyeng, Ustadz. Aku nih Ustadz juga jadi puyeng ini. Sama-sama puyeng kita nanti. Gak ada datanya ya teman-temannya, kayak gimana? Saya bingung status iblis ini gimana sih, pahlawan atau bukan ya? Ya, jangan bingung, Ustaz. Baca aja firman Tuhan dari Matius sampai Wahyu. Pasti di situ ada jawabannya. Siapa iblis itu? Kenapa Tuhan izinkan iblis itu menggoda Yudas? Tujuannya untuk apa? Seperti itu ya, Ustaz ya. Ustaz yang tersayang, seperti itu. Tuhan mengizinkan iblis itu menggoda Yudas supaya manusia tahu. Kayak apa? Supaya Apa? manusia tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Karena Yesus berasal dari surga. Wah, ngalor ngidul pula. Seperti itu. Nggak ada kita bahas panjang kali lebar sama dengan tinggi, nggak ada. Tadi kan Ustaz udah bilang iblis itu pahlawan. Kok enggak di mana-mana. Orang bodoh pun tahu, Ustaz, iblis itu tidak pernah jadi pahlawan. Kalau orang Mau kayak korupsi itu gimana? goda iblis, pahlawan enggak iblis itu? Enggak. Mau kayak gimana? Tanpa bisikan iblis nggak akan terjadi penyalipan, Bu. Sekarang bukan masalah penyalipannya, Tuhan izinkan. Seperti sekarang, Pak Yusuf sekarang lagi membahas-bahas Alkitab, lagi ini gitu. Tuhan izinkan, tunggu time-nya, ada waktunya. Tuhan tegur, Tuhan kasih apa? Ada waktunya. Atau Tuhan makin mengasihi Yusuf,
atau makin seperti apa? Kita tengok jatuh apanya. Semua ada timenya, seperti itu Ustaz. Nggak ngerti saya. Yaudah Bu, banyak yang antri di bawah. Saya akan gantikan Ibu dulu ya, dengan yang antri ya. Siapa tahu Oke, mereka juga ingin menjawab. Oke? Oke Ustaz. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih juga ya Ustaz. Mohon maaf Oke. kata-kata yang menyakiti ya Ustaz. Ya, oke. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Aduh, puyeng saya teman-teman. Puyeng banget. Sabar. Lo sabar ya. Naikin lagi. Masih panjang waktu kita. Sabar ya kawan.